dan 17 tahun. Mereka berempat bukan teman sekelas Junko dan Junko tidak mengenal mereka sama sekali. Dan ini hal yang paling penting karena banyak versi yang salah yang beredar. Pada malam kejadian yaitu 25 November 1988, Junko tuh lagi pulang naik sepeda dari pekerjaan baru waktunya. Lalu Minato dan Miyano, dua dari pelakunya, melihat dia dan memutuskan untuk menangkap dia. Minato menendang dia dari sepedanya sampai terjatuh, lalu Miyano berpura-pura untuk menolong Junko agar mendapatkan kepercayaannya dan meminta Junko untuk mengikuti dia. Tapi ini bukan penolongannya, melainkan ini adalah jebakan. Dia membawa Junko ke sebuah gudang di area ada Tokyo di rumah keluarga Minato, dan ini akan berubah menjadi mimpi buruk. Selama kurang lebih 40-an hari dari tanggal 25 November 1988 sampai 4 Januari 1989, Junko disekap dan disiksa habis-habisan oleh 4 pelaku tersebut. Selama masa itu, ia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak manusiawi seperti dipukuli, diperkosa secara berulang kali, disiksa fisik dan psikologisnya, dikurung tanpa ada perawatan kesehatan, dan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Reddit ada sebuah versi yang mengatakan bahwa ia ditinggal di luar di balkon untuk membeku dalam kondisi musim dingin. Terbanyak sih tetangga yang mendengarnya, tetapi mereka tidak berani melapor. Karena apa? Karena mereka takut dengan si pelaku, karena pelaku memiliki hubungan dengan geng Yakuza, padahal hubungannya tidak sebesar itu. Pada akhir Desember, kondisi Junko memburuk karena kurang makan, kurang tidur, dan siksaan yang tak berhenti. Pada tanggal 4 Januari 1989, Junko meninggal akibat siksaan yang sangat berat. Jenazahnya dibungkus lalu dimasukkan ke dalam tong logam yang sangat besar, diisi dengan beton sebelum dibuang di area konstruksi di distrik Wakasu, Tokyo. Itulah mengapa kasus ini dikenal sebagai kasus gadis remaja terbungkus dalam beton. Tong berisi mayat Junko ini ditemukan pada 29 Maret 1989. Setelah Miyano, salah satu pelaku tersebut, memberitahukan kepada polisi dengan ketidaksengajaannya karena sedang diinterogasi oleh polisi dengan atas kasus lain. Keempat pelaku pada saat itu masih di bawah umur, jadi mereka menjalani proses hukum di bawah hukum anak Jepang. Terus mereka adalah sebagai berikut. Hiroshi Miyano awalnya mendapatkan vonis 17 tahun, tetapi diperpanjang menjadi 20 tahun. Lalu Jo Ogura mendapatkan sekitar 8 tahun, Shinji Minato mendapatkan sekitar 5-9 tahun, dan Yasushi Watanabe mendapatkan sekitar 5-7 tahun di penjara. Banyak publik Jepang ini merasa ini terlalu ringan untuk mengingatkan kita kebrutalan yang dilakukan, sehingga ini memicu perdebatan yang sangat panjang terhadap sistem hukum dan perlakuan terhadap anak. Keluarga Miyano diketahui untuk menjual rumahnya untuk membayar kompensasi sekitar 50 juta yen atau 350.000 US dollars untuk membayar kepada orang tua Junko. Ini merupakan bagian yang sangat penting dan dicatat. My baby, you're my baby, say it to me. Baby, my baby, tell your baby that I'm your baby. I bet on losing dogs. I know they're losing and I pay for my place by the ring, where I'll be looking in their eyes when they're down. I'll be there on their side. I'm losing by their side.